Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini Tuhan selalu memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membabar salah satu keris pusaka yang memiliki pamor yang sangat indah. Keris pusaka ini bisa dikategorikan sebagai keris pusaka yang memiliki tidak hanya satu jenis pamor, namun lebih dari satu jenis pamor. Jenis keris pusaka ini adalah keris pusaka brojol, di mana keris pusaka brojol adalah salah satu keris pusaka yang dianggap memiliki filosofi tuah khusus. Sebuah harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan brojol dalam setiap aktivitas kita sehari-hari menuju kepada kesuksesan kita. Keris pusaka yang satu ini kalau dilihat dari motif pamornya sangat indah sekali. Inilah keistimewaan dari keris pusaka warisan leluhur Nusantara, di mana dalam pamor yang begitu indah tersebut menyimpan banyak sekali makna ajaran yang kemudian ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat memotivasi seseorang untuk bisa menjadi orang yang baik dan orang yang sukses ke depannya. Pamor dalam pusaka ini begitu indah. Apa itu pamor? Pamor merupakan hiasan atau motif atau ornamen yang terdapat pada bilah tosan aji, baik itu keris, tombak, pedang, atau wedung, dan lain sebagainya. Hiasan ini dibentuk bukan karena diukir atau diserasah atau dilapis, tetapi karena teknik tempaan yang menyatukan beberapa unsur logam yang berlainan. Teknik tempa ini sampai saat ini hanya dikuasai oleh para empu dari wilayah Nusantara dan sekitarnya, misalkan Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand, yang pada zaman dahulu wilayah-wilayah itu merupakan bagian dari kekuasaan wilayah Nusantara, terutama Majapahit. Walaupun ada yang berpendapat bahwa asal dari teknik ini dari Tibet atau Nepal, tetapi pendapat tersebut tidak beralasan sama sekali. Di luar wilayah Nusantara dan sekitarnya biasanya hanya dikenal teknik inlay saja, seperti pedang dari Iran atau negara Eropa lainnya. Sehingga walaupun secara seni tampak indah, tetapi kesan wingitnya tidak ada sama sekali, dan juga ajaran-ajaran luhur yang terdapat dari pamor tersebut juga tidak ada. Ada kalanya pedang buatan empu di wilayah Nusantara terdapat juga pamor, tetapi biasanya karena tanpa sengaja sewaktu dibuat pedang tersebut bercampur dengan logam lainnya, yang mengakibatkan timbulnya pamor tersebut. Kadang-kadang munculnya pamor tersebut setelah pedang tersebut berumur ratusan tahun. Ini pula yang mungkin menjadi dasar empu di wilayah Nusantara yang mengolah cara pencampuran berbagai logam sehingga terbentuk pamor yang indah dan bernilai seni yang tinggi, sekaligus terdapat ajaran yang begitu dalam di dalam gambar pamor tersebut. Jika kita lihat, maka dalam pusaka ini ada pamor melumah, ada pamor miring. Dilihat dari cara pembuatannya, sebetulnya hanya dua cara pembuatan pamor yang baik, yaitu melumah dan miring. Pamor melumah adalah lapisan-lapisan pamornya mendatar sejajar dengan permukaan tosan aji, sedangkan pamor miring lapisan pamornya tegak lurus permukaan bilah.
Ada juga tosan aji yang dibuat dengan kombinasi pamor melumah dan pamor miring. Hanya saja pembuatannya sangat sulit, lebih sulit dari pembuatan pamor miring saja. Nah, untuk keris pusaka ini pamornya adalah pamor kombinasi. Berarti ini adalah keris pusaka yang istimewa dan pasti dibuat oleh salah satu empu yang memang sudah mumpuni, atau kalau zaman sekarang dianggap sebagai seorang empu yang sudah profesional. Pamor melumah biasanya bermotif waswutah, ngulit semongko, satrio pinayungan, udan mas, wulan-wulan dan lain sebagainya. Sedangkan pamor miring umumnya motif adek, batu lapak, sodo sakler, tumpuk dan lain sebagainya. Kesan pamor miring agak kasar bila diraba bilahnya dan nyekrak dibanding dengan pamor melumah. Apabila lipatannya banyak, baik di pamor melumah atau pamor miring, maka hasilnya kemungkinan akan menjadi pamor luluhan. Praktis pamor dan besi sudah menyatu, walaupun tidak terlalu homogen. Ini akan terlihat dengan menggunakan kaca pembesar. Pamor luluhan yang gampang terlihat antara lain di keris buatan Empu Pitrang di zaman Belambangan. Di antara pamor adek, pada beberapa bagian bilah tampak pamor luluhan yang sepintas seperti pamor gajih. Kalau lipatannya lebih banyak lagi seperti buatan Empu Pangeran Sedayu, maka pamor luluhan ini tidak tampak dengan mata telanjang dan sangat kecil. Mungkin harus dilihat dengan alat bantu penglihatan. Cara lain dalam pembuatan pamor selain pamor melumah dan pamor miring dengan cara mengoleskan bahan pamor ke bilah. Biasanya bukan dari batu meteorit tetapi logam yang titik leburnya lebih rendah dari besi. Caranya dengan menuangkan bahan tersebut yang cair ke bilah besi yang membara, kemudian dioleskan dengan ujung mancung atau kelopak bunga kelapa sebelum bahan cair tersebut mengeras dan dibuat pamor yang dikehendaki oleh empu. Hasilnya umumnya kasar bila diraba dan pamor ini disebut ngintip. Cara ini hanya digunakan oleh empu di luar keraton, empu desa atau disebut juga empu Jawi. Ada lagi cara membuat pamor dengan menyiramkan bahan pamor cair ke bilah membara dari pangkal keris ke ujungnya. Pamor dinamakan gajih karena menyerupai lemak. Ketika kita lihat keris pusaka itu ada pamor yang memang dibuat secara disengaja dan ada yang dibuat tidak disengaja. Itulah yang dinamakan dengan pamor rekan atau juga pamor tiban. Sewaktu membuat keris, sang empu berpasrah dari buatannya tersebut kepada Tuhan dan menyerahkan saja bagaimana bentuk pamor yang terjadi. Maka biasanya pamor yang timbul itu disebut dengan pamor tiban atau tiba-tiba muncul tanpa sesuai dengan yang direncanakan oleh seorang empu. Sedangkan bila selama pembuatan direka oleh sang empu, maka pamor yang terjadi disebut pamor rekan. Pamor rekan sering juga gagal dalam pembuatannya. Misalkan sang empu ingin membuat pamor ron genduru, tetapi jadinya malah ganggeng kenyut. Sebenarnya agak sulit membedakan mana pamor rekan atau tiban karena bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada juga dikenal berbagai jenis pamor yang lain yang ada pada pusaka. Ada pamor munggul, ada juga pamor alkodiat, ada juga pamor titipan,
itu adalah pamor-pamor yang ada. Namun secara garis besar, pamor itu ada pamor yang bluma dan pamor yang miring. Jenis pusaka dengan pembuatan pamor yang berbeda ini maka dalam proses pembuatannya dianggap lebih sulit daripada satu jenis pamor yang sama. Keris pusaka ini memiliki pamor yang berbeda bilah satu dengan bilah berikutnya, bahkan dalam satu bilah pun itu berbeda.